Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, saya Ketua OSIMA dari Madrasah Aliyah Khazanah Kebajikan dan dari kelas 12 IPS juga. Saya sebagai moderator dan narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Elang Bahrudin. Saya akan memperkenalkan Sekolah Madrasah Aliyah Khazanah Kebajikan. Jadi Madrasah Aliyah Khazanah Kebajikan adalah sekolah Islam di Kota Tangerang Selatan yang didirikan oleh Bapak Elang. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita tanya langsung kepada Pak Elangnya. Jadi biar teman-teman semua tahu, sebenarnya pada tahun berapa sih Pak Madrasah Aliyah Khazanah Kebajikan ini didirikan dan mengapa diberi nama sebagai Madrasah Aliyah Khazanah Kebajikan? Ya, sekolah ini didirikan karena satu kebutuhan. Jadi kita kan memang di yayasan ini sudah berdiri sekolah sanawiyah. Ya. Jadi setelah sanawiyah kan pasti ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Nah, dipikir-pikir bagaimana supaya ada sekolah lagi. Nah, kita bikinlah tingkat selanjutnya. Tadinya mau pilihan, ya, apa SMA, apa Aliyah. Nah, SMK sudah ada waktu itu. Nah, SMK sudah ada. Nah, cuman kan ini sanawiyah. Barangkali ada yang pengen melanjutkan ke bidang agama, nah maka kita pilih Madrasah Aliyah sebagai pilihan untuk jenjang selanjutnya. Nah, di ujung 2004 kita rintis, ya. Waktu itu saya ajak bersama Ustadz Bambang untuk menghadap pimpinan yayasan dan mengajukan supaya didirikan sekolah. Maka sekolah ini bukan didirikan secara sendirian, tapi bersama-sama dengan yang lain. Kapan diresmikannya? Resmi berdiri tahun 2005. Oh, 2005. 2005. Kamu udah lahir belum? Udah Pak, kebetulan di tahun 2005 itu saya baru lahir Pak. Alhamdulillah. Ya. Ya. Nah, berarti Bapak mendirikan sekolah ini secara bersama-sama dan bertahap juga ya Pak sampai saat ini? Ya, jadi aturan sekolah itu kan yang penting diurus izin operasional. Nah, jadi waktu itu ya, walaupun belum turun izin operasional, tapi dikasih tenggang waktu 3 tahun. Maka kita sudah buka, ya, nerima siswa-siswi yang ingin masuk ke MA di tahun pertama itu, walaupun belum punya izin operasional. Kenapa? Karena dikasih waktu, diyakini 3 tahun sudah turun. Itu kira-kira. Kita buka. Berarti di tahun 2005 itu juga Sekolah Madrasah Aliyah Khazanah Kebajikan sudah bisa menerima siswa ya Pak? Sudah. Dan kira-kira pada tahun pertama itu siswa-siswi di MA ini ada berapa, kisaran berapa orang Pak? Pertama kali kita buka itu kisaran hampir 60 ya. Hampir 60. Masya Allah. Ya. Kenapa hampir 60? Karena memang dianggap sekolah baru. Biasa di mana-mana kalau yang baru itu orang pengen berminat, ya, seperti itu. Berarti di tahun pertama itu Bapak juga yang menjadi kepala sekolahnya ya Pak? Ya otomatis. Ya. Padahal waktu itu saya menjabat kepala SD sebenarnya. Kepala SD. SD Khazanah Kebajikan. Iya, jadi kalau saya kepala sekolah MA juga, itu kan merangkap. Tapi karena pimpinan menunjuk supaya tetap dipegang, akhirnya waktu itu menjabat dua kepala sekolah. Yang akhirnya dilepas yang satu, yaitu SD-nya. Dan di tahun pertama itu kira-kira Bapak berapa tahun sih Pak menjabat sebagai kepala sekolah di MA itu? Ya, belum ada aturan ya. Jadi semampunya aja waktu itu. Karena belum ada regulasi. Ya, bisa 3-4 tahun lah waktu itu. Kalau boleh tahu sekarang Bapak lagi mengajar di mata pelajaran apa sih Pak pada tahun sekarang ini? Sesuai dengan sertifikat ya, itu mengajar Al-Quran hadis.
Alhamdulillah Hadis. itu kita sudah sertifikasi dan itu bidang studinya khusus Al-Quran hadis. Nah, seperti itu. Berarti sejak tahun 2005 hingga tahun saat ini 2023 Bapak masih menetap untuk mengajar di sini ya Pak? Ya, karena emang home base-nya di sini. Gitu ya. Tugas utamanya ngajar, yang lain itu tugas tambahan. Jadi apapun di sini, guru itu faktor utama, tugas utama. Tugas tambahannya ngajar. Jadi kalau ada orang diangkat kepala sekolah, itu tugas tambahannya. Nah, tugas pokoknya ngajar. Gitu. Makanya home base di sini ya kita laksanakan. Kalau boleh tahu nih Pak, pas saat MA Khazanah didirikan tahun 2005 itu jumlah gurunya kira-kira kisaran berapa orang Pak? Ya paling 15 ya. Oh, 15. Ya. Kalau pertama itu kan nggak banyak, 15 orangan. Dan peraturan pada saat tahun-tahun pertama itu pasti belum terlalu ketat banget ya Pak, seperti sekarang ini. Ya kan Pak? Ya, tahun pertama namanya juga sama-sama merintis, cuman di tahun pertama itu dua yang kita rekrut, siswa dan guru. Nah, jadi guru-guru pertama itu mereka pada daftar, cuman yang pengen ngajar di sini kita syaratkan supaya membawa murid. Jadi paling nggak satu guru bawa satu murid. Tujuannya apa? Biar ada siswanya. Kalau ada guru, murid nggak ada gimana mau ngajar. Jadi benar, Pak, mereka pada nyari siswa, ada yang dapat 2, dapat 3, dapat 1. Nah, jadi itu yang kita perbolehkan untuk ngajar di tahun pertama kan gitu. Sehingga muridnya saat itu hampir sekitar 60 lah waktu itu ya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira menurut Bapak apa keunggulan sekolah Madrasah Alia Khazanah Kebajikan ini jika dibandingkan dengan sekolah negeri yang ada di luar ataupun sekolah swasta lainnya, Pak? Ya, kalau sekolah swasta ya tidak bisa dibandingkan dengan negeri. Secara status juga kan beda. Udah beda ya, Cuman ketika ada sekolah swasta ya memiliki keunggulan-keunggulan tertentu, maka disitulah nilai plusnya gitu. Kalau negeri kan semua serba disubsidi pemerintah ya, atau dibantu pemerintah. Kalau swasta kan mengandalkan kreativitas dari yang tergabung di situ, dari gurunya, dari siswanya. Gitu. Makanya kembalikan ke kemandirian daripada sekolah itu. Di sini juga bukan hanya diajarkan pelajaran umum, tapi juga beberapa mata pelajaran agama ya Pak. Kalau boleh tahu tuh, jadi apa aja sih Pak kira-kira pelajaran agama di sini Pak? Namanya juga Madrasah Aliyah. Jadi agama itu ya diprioritaskan, umum yang ditambahkan. Beda dengan sekolah umum. Umum diprioritaskan, agama tambahan. Nah, di sini agama menjadi satu prioritas. Nah, terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk sekolah, guru, dan siswa-siswi yang ada di sini untuk kedepannya Pak? Ya, harapannya pertama jaga kekompakan dari guru-guru yang ada dengan kepala sekolah siapapun juga, ya jaga kekompakan. Yang kedua, untuk para siswa berikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Karena pendidikan itu melayani sesungguhnya ya. Makin baik pelayanan, maka itu akan makin baik juga untuk kedepannya. Nah, kemudian berikan ruang-ruang kreativitas kepada siswa sehingga mereka bukan sekedar belajar ilmu, tapi belajar mempraktekkan ilmu yang dia dapat. Syukur-syukur sebelum mereka lulus dari Aliyah, banyak keterampilan yang mereka miliki setelah belajar di MA. Itu harapan ke depan. Nah, untuk alumni-alumni yang udah keluar dari Madrasah Aliyah, itu harapan Bapak untuk mereka apa Pak saat mereka sekarang sedang sekolah di luar? Ya, harapan kepada mereka kita harus tetap menjalin silaturahim kepada mereka ya. Jadikan mereka bagian keluarga besar dari MA Khazanah Kebajikan dengan apa yang mereka berikan, kontribusikan, itu akan menjadi support, semangat bagi kemajuan MA.
Jadi silaturahim itu tetap dijaga dengan mereka. Karena mereka juga mungkin rindu ya, Iya, rindu dengan sekolah dulunya kan gitu. Suasana yang seperti dulu itu nggak bisa lagi, nah, kecuali bisa mereka melalui silaturahim. Dan itu harus sekolah yang aktif untuk menghubungi mereka. Ya, itu aja. Nah, segitu aja ya Pak mungkin podcast kita pada hari ini, dan dengan tema bicara hari ini semoga teman-teman semua merasa terjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu Pak. Terima kasih atas waktu Bapak. Nah teman-teman, kira-kira segitu aja sejarah ya Madrasah Aliyah Khazanah Kebajikan yang bisa kita berikan, yang bisa diberikan dari Bapak narasumber kita pada hari ini, yaitu Pak Elang. Mungkin nanti kalau misalnya ada waktu yang lebih banyak, kita akan podcast lagi bersama beliau gitu ya Pak. Ya, siap. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Eva.